Sehat. Apa kabar Astrid? Tuhan sehat juga nih. Oke, aku Good, mau good. ini deh, mau sapa dulu ya teman-teman semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang ini ya, sehat, baik, dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan gitu. Jadi, aku pengen tahu sih gimana sih caranya buat nge-handle nih buat semua itu. Apa, like, ini kan kita lagi ngomong pas button ya. Like, do you have any particular times gitu buat rest atau take a break? Dan gimana sih caranya find rest in the midst of your responsibilities? Hmm, 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 hmm. Sebenarnya kayak uh, jawabannya iya. Jadi pasti uh, aku butuh rest. Namanya juga manusia kan, gitu. Setuju banget katanya Astrid tadi bahwa sejak yang namanya work from home bulan Maret tahun 2020 itu berasa kerjaan tuh makin sibuk gitu. Jadi aku masih ingat terutama di awal-awal WFH ya. Waktu itu aku masih di Tokopedia. Itu yang biasanya sehari meeting 5, ketika WFH sehari meeting bisa 10 sampai 12. Ada 10 sampai 12 meeting dalam sehari. Jadi benar-benar kayak back to back, bahkan kayak berapa kali ada meeting bentrok, itu meeting bentroknya bukan cuma dua, tapi tiga meeting bentrok gitu bersama. Sampai bingung mau ngambil meeting yang mana karena ada tiga meeting nih gitu. Dan sampai kayak makan siang aja susah gitu kan. Mungkin juga Asit ngalami gitu ya, kayak kita WFH malah ada kayak garis yang blurred antara work and life gitu. Karena tadinya yang ada sekat-sekat fisik ya kan, dimana kantor itu merupakan sekat fisik kita untuk membatasi antara oke, kerjaan dan juga hidup itu dibatasi sama jarak antara rumah dan ke kantor. Dan sejak WFH tuh batas itu semua udah bergabung gitu, dimana ya kita kerja di rumah, kita tidur di rumah juga gitu. Jadi seringkali kita lupa bahwa ini udah saatnya nih, misalnya udah jam 7 malam gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menangani dilema WFH ini yang sering blur blur line itu butuh disiplin namanya. Jadi disiplin untuk menentukan garis batas, terutama dari segi waktu. Karena tempat itu udah nggak ada batasnya lagi. Jadi yang bisa kita batasin secara strict itu waktu. Nah, dan ini butuh disiplin dari top down sih. Jadi bahwa dari atasan juga setuju untuk melakukan itu karena sometimes kalau misalnya cuma bawahan doang nggak bisa ya. Atasannya, manajernya juga harus disiplin terhadap batas-batas waktu itu gitu. Kayaknya I put personal pressure on myself gitu untuk kayak oke, harus kerja, harus ngebuktiin gitu, apalagi waktu itu kayak masih fresh grad kan, jadi kayak berasa apa ya, hasrat untuk membuktikan dirinya itu besar gitu. Ngomongin itu juga ya, mungkin boleh ditambahin nggak? Misalkan do you have any certain practice atau mungkin habit ya buat reminds Kak Adi ini buat rest gitu, yang bisa jadi masukan buat kita. Gitu. Tadi kan Hmm, misalkan hmm. apa sih yang akhirnya membuat Kak Adi ini mulai kayak melakukan sesuatu yang kayaknya ini ngingetin aku, kayak aku harus pergi dulu deh, aku harus rest dulu deh kayak gitu. Kerjaan tuh nggak akan pernah habis. Jadi lu mau kerjain ntar malam, besok juga ada kerjaan lagi, dia bilang. Lu mau kerjain lembur sampai nggak tidur, besok juga ada kerjaan lagi, gitu. Nggak akan pernah habis anyway, dia bilang. Jadi nggak ada, jadi mendingan sekalian aja lu istirahat, gitu. Karena lu kerjain sekarang pun besok datang lagi, gitu. Jadi terus itu kayak itu struck me gitu ya, kayak bener juga ya. Masa selama ini kayak nggak pernah habis-habis, memang kayak gue beresin ini satu kerjaan tiba-tiba besok ada lagi, terus besoknya ada lagi, besoknya ada lagi gitu. Dan akhirnya it comes to my realization bahwa dengan sistem kerja yang kayak nonstop itu malah bikin hidup gue nggak sustainable gitu. Jadi gue kemudian dikasih tahu kayak lo harus ngeliat kerjaan ini sebagai satu maraton, bukan suatu sprint. This is what I experience by myself adalah ketika gue coba ngegas di awal, gue kemungkinan cedera gitu. Kemungkinan besar kayak kalau lari cepet-cepet di
di kilometer awal nih menuju 42 kilometer di akhir, di awal bakalan capek banget. Terus nanti di kilometer 10, 15 itu cedera. Akhirnya di kilometer 20, 25 udah nyerah. Udah angkat tangan. Karena udah nggak kuat lagi. Jadi strategi aku kalau misalkan lagi lari maraton adalah di awal tuh larinya pelan aja. Jadi justru kayak jogging aja gitu. Karena tahu ini nih perjalanan ini bisa 5 jam gitu. Untuk ngabisin satu full maraton. Jadi nggak ada gunanya kayak buru-buru di awal gitu. Toh kita lari, kita kita tahu ini bakalan panjang banget gitu. Tapi yang sebenarnya kita harus spend more time adalah yang penting, tapi nggak urgent. Karena sebenarnya, uh, maksudnya itu yang harus jadi top of mind kita dalam jangka panjang ya. Karena biasanya itu yang diperlukan oleh perusahaan gitu dalam jangka panjang gitu. Although seringkali kebanyakan waktu kita tuh di-spend di yang penting dan juga urgent. Karena itu mungkin butuh waktu, kayak misalnya ada project gitu yang butuh diberesin segera gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa terus-terusan ngerjain cuman yang urgent dan penting. Nggak bisa kita cuma ngerjain itu 24 jam kali 7. Karena nanti ada hal-hal yang penting tapi nggak urgent yang akan terabaikan gitu. Dimana biasanya yang penting tapi nggak urgent itu hal-hal yang bakalan berguna untuk jangka panjang, setting the right fundamental for the company or for the world. Jadi work-life balance aku kayak gimana? Nih ya, buat aku nih, aku tuh orang yang cukup ekstrovert gitu ya. Jadi suka ketemu orang, suka ngobrol. I get my energy from interaction with people. Jadi my me time itu biasanya justru bukan sendirian gitu. Jadi my me time adalah my time with my friends gitu. The time that I spend with my family, close friends, new friends gitu ya. Jadi cara aku work life balance adalah dengan spend time with the people that I can get my energy from outside of work. Selama pandemi gimana? Berubah sih. Jadi pertama either meetingnya virtual gitu ya, atau kadang-kadang masih ketemu juga sebelum kasus Delta ini ya. jadi oh, masih kadang-kadang ketemu, tentunya di setting yang lebih aman, cari tempat outdoor gitu ya. Nothing so special, I don't think it's a rocket science. Tapi yang paling penting adalah butuh komitmen juga. Itu butuh komitmen terkait waktu. Kayak, oh oke, okay, setelah jam segini is already my time gitu. Nah, penting juga sebenarnya kayak, oh ya allocate time tuh nggak cuman terkait hobi ya, tapi juga kayak, oh belajar misalnya gitu. Jadi, how are we going to allocate our time in our life untuk hal-hal yang sifatnya menginvestasikan diri kita gitu. Pasti pernah ngerasa kayak burnout. Burnout itu ya sebenarnya tanda dari kegagalan dalam mengatur keseimbangan antara work sama life. Karena akhirnya kita kerja terus, jadinya kita demotivated gitu ya. Nah, pertanyaannya kayak, what happened and what did I learn from that? What happened adalah, yang tadi aku bilang, aku ngerasa semuanya penting. Gitu. Jadi dibutakan sama pendapat pribadi. Gitu. Gitu. Jadi, makanya penting untuk bisa menyesuaikan diri kita sama culture perusahaan dari awal. Kalau misalnya kayak nggak cocok sama culture perusahaannya dari awal, better not accept the job gitu. Ngomong apapun tuh bisa dibuat jadi halus selama kita ya cara komunikasinya ya baik-baik sih. Jadi ada strategi komunikasi yang perlu dilakukan untuk bisa bicara kayak gini gitu. Yang pasti make the other people understand about your situation sih. Nah, terus juga yang terpenting gitu ya, ngehit ke tema kita harus take a pause dan kita harus take a step back buat gimana kita ngelihat juga bisa melihat sesuatu nih, misalkan kalau kita nggak ngerti ini harus gimana, mana yang penting, mana yang kira-kira aduh udah mulai kebingungan, kita bisa melihat jadi
helikopter point of view itu bisa dari stakeholders kita, di mana atasan kita atau bahkan ke customer kita, atau kita bisa juga nih tanya perspektif, bonusnya adalah perspektif orang ketiga kayak teman-teman yang mungkin kita ketemu day to day. Ini sih mungkin satu pesan lagi yang terakhir adalah in everything you do, find your purpose gitu. Jadi tahu tujuan lo tuh apa gitu. Gue lagi baca buku namanya A Man's Search for Meaning gitu ya, belum selesai sih. Jadi ceritanya tentang dari perspektif orang yang berhasil selamat dari camp penyiksaan Yahudi di zaman Hitler dulu gitu. Jadi waktu itu ada ratusan ribu orang, jutaan mungkin orang Yahudi yang masuk ke camp Auschwitz namanya gitu ya, dan banyak yang meninggal tapi banyak juga yang survive gitu. Jadi kemudian ditanya kayak kenapa sih ada orang-orang yang bisa survive, berusaha digali gitu ya. Ternyata orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang punya tujuan, yang punya meaning, yang punya purpose dalam hidupnya. Oke sih, paling itu ya, sekian dari kita teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan poin yang sudah disampaikan hari ini dan bisa tetap mengikuti acara IG Live Before 25, karena besok kita masih ada ini ya, masih akan ada live di IG Before 25 tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Jadi stay tune and see you. Thank you, Kak. Dadah.